Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Channel ini pasti dibutuhkan oleh mereka yang sedang mempersiapkan untuk merebut masa depan. Karena apa? Karena di ASC Channel ini dibahas tentang matematika SMA, matematika SMP, dan juga matematika untuk persiapan masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Juga di ASC Channel ini ada konten dakwah ya, konten dakwah. Konten dakwahnya ini seminggu sekali ya, seminggu sekali. Baik. Pagi ini saya akan membahas tentang lanjutan dari yang dibahas sebelumnya, yaitu pembahasan soal turunan fungsi trigonometri. Sekarang bagian yang ketiga. Berarti saya sudah membahas bagian pertama, bagian kedua. Jadi turunan ini cukup banyak yang sudah dibahas. Ada teori dan contoh soal, teori dan contoh soal, dan sebagainya. Ada beberapa kali, terus ada khusus soal-soal itu sudah 3 kali ya. Sudah 3 kali. Baik, sebelum saya mulai, ini ada suatu yang menakjubkan bagi kita kalau kita pikirkannya. Dan kalau kita pikirkan ini seharusnya membuat kita lebih optimis ya. Lebih optimis. Kalau kita tahu makanannya cicak, ya, tahu nggak makanan cicak apa? Nyamuk ya. Nyamuk atau laron ya. Nyamuk dan laron maksudnya, bisa nyamuk bisa laron. Laron tahu kan, dari rayap itu loh, setelah itu menjadi berubah menjadi apa, menjadi laron, ada sayapnya dan sebagainya. Nah, kalau di logika, menurut logika kita, cicak kan nggak punya sayap sehingga nggak bisa terbang, tapi nyamuk punya sayap bisa terbang, laron punya sayap bisa terbang. Bagaimana bisa cicak itu apa? Cicak itu bisa menangkap mangsanya atau makanannya yang bisa terbang, padahal dirinya sendiri nggak bisa terbang. Itulah kekuasaannya Allah, gitu. Itulah kekuasaannya Allah. Jadi kalau bagi Allah itu sesuatu yang tidak mungkin bisa sangat mungkin, dan jadi mungkin sekali. Itu yang membuat kita harus optimis. Ternyata misalnya apa? Bagaimana caranya cicak itu mencari makanannya? Dia bersembunyi, misalnya di dekat lampu. Lalu apa? Lalu ini laron itu kadang kalau berterbangan kan terus menempel di lampu itu. Ya, setelah itu di saat itulah dengan cepat cicak itu memakan mangsanya. Luar biasa Allah kalau mau memberitahu kepada kita ya. Kalau kita mau berpikir segala yang tidak masuk akal bagi manusia ternyata bisa bagi Allah. Oleh karena itu teruslah optimis ya. Berusaha keras, berdoa. Kalau Allah menolong kita, tidak ada yang tidak bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting itu kita mendapatkan pertolongan Allah ya. Oke ya, itu jadikan bahan renungan sehingga kita menjadi optimis. Kembali ke pembahasan kita ini, contoh nomor 1. Jika fx sama dengan sin ax plus cos bx, sin ax plus cos bx memenuhi f aksen 0 sama dengan P dan f aksen pi per 2A sama dengan min 1, yang ditanya A plus B berapa gitu. Maka ini sebetulnya tidak sulit, ini mirip teorinya dengan apa yang dibahas yang di pertemuan yang kedua kemarin ya. Maka langsung aja kita bahas ini f aksen X sama dengan apa? Kalau ini K, kemarin kan di sini K. Kalau di sini A, berarti di sini A, ya toh? Sin jadi apa? Cos AX. Kalau turunannya cos, kemarin apa? Min, ya. Kalau di sini K, di sini K.
Kalau ini B, berarti ini B. Sin BX. Nah, itu turunan sudah. Sekarang diketahui di soal ini, F aksen 0 sama dengan B. Tinggal apa? F aksen ini X-nya diganti 0. Jadi apa? A cos A kali 0 ini ya, kasih kurung biar nampak jelas ya. Min ini B kali sin B, X-nya itu 0 sama dengan B. B itu mana? Ini loh B-nya. 0 kali B berapa? 0. Sinus 0. 0 kali B 0. Berarti ini 0 ya nanti ya. Min 0 ini. Tahu ya? A kali 0. 0 kosinus 0 berapa? 1. Jadi ini nilainya 1. 1 kali A. A sama dengan apa? B. B-nya inilah. A kurangi 0 berapa? 0. Sama dengan B. Berarti kita dapat A sama dengan B. Ini ya kita dapat dari situ ya. Kita sudah punya satu persamaan, yaitu A sama dengan B. Terus berikutnya yang diketahui ini dari soal, F aksen pi per 2A sama dengan min 1. Berarti ini F aksen ini X-nya diganti pi per 2A. Tinggal masukkan aja sama dengan apa? A. Ini A. Cos A. X-nya diganti ini pi per 2A. Pi per 2A. Min B sin B X-nya apa? Pi per 2A. Pi per 2A. Sama dengan min 1. Min 1 dari sini ya. Min 1. Paham ya? Oke. A-nya bisa dicoret ini. Ya. Pi per 2 berapa? Pi tadi berapa derajat? 180. Bagi 2, 90. Cos 90 berapa? 0 ya. Pandai ya. Nggak bisa terjebak sudah. Ini 0 ya. 0 kali A. 0 min B. Tadi B-nya kan sama dengan A, ini B sama dengan A, ini loh. Serut ini. Berarti B sama dengan A, ini A bisa dicoret ya. Tahu ya? B. Pi per 2 berapa derajat? 90. Sin 90. 1. Ini 1 sama dengan min 1. Tahu? Sehingga kita dapat apa? Min B sama dengan min 1. Min B sama dengan min B kali 1 kan min B. Min 1 ini, min 1, min 1. Berarti B-nya 1. Karena A sama dengan B, berarti A juga 1. Yang ditanya tadi apa? A ditambah B, berarti 1 ditambah 1. Berapa? 2. Ya. 2 itu jawaban D. Ya, jawaban D. Paham ya? Tidak sulit. Bersama saya matematika tidak sulit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal turunan fungsi trigonometri. Sekarang contoh yang kedua ya. Diketahui fx sama dengan 2 ditambah sin x, ini 2 ditambah sin x dibagi cos x. Garis singgung grafiknya di titik yang berabsis Pi memotong sumbu Y di titik 0, P. Maka nilai P-nya adalah memotong sumbu Y ya di titik 0, P. Maka kita cari dulu kalau absis itu di soal dikatakan absis. Absis berarti X ya. Kalau ordinat ya, kalau ordinat itu adalah Y ya. Langsung kita bisa cari Y-nya. X-nya langsung masukkan sini. Jadi berapa? 2 ditambah sin pi ya. Sin pi dibagi cos pi. Pi itu berapa derajat? 180. Sin 180 berapa? Pakai grafik tuh, grafik sinus ingat. Ya, ini sama dengan 0 ya. Cos 180. Grafik kosinus masih ingat ya? Coba dicari, dilihat. Cos 160 adalah min 1. Ya tak? 2 ditambah 0 berapa? 2 dibagi min 1. Min 2. Paham? Min 2. Taruh sini aja biar enggak mepet ya. Min 2. Jadi kita punya apa? Titik
singgung. Titik singgung itu berarti X, Y. X-nya adalah apa? Pi. Y-nya berapa? Min 2. Itu titik singgungnya. Pi, min 2. Nah, kalau mau nyari garis singgung pasti kita butuh gradien ya. Gradien M sama dengan Y aksen. Ini rumusnya waktu di kelas 11 ya. M sama dengan Y aksen. Ini adalah apa? Gradien garis apa? Singgung. Gradien garis singgung. Maka kalau ini dimisalkan U per V ya, maka M sama dengan Y aksen adalah apa? U aksen V min apa? UV aksen dibagi apa? V kuadrat. Ini waktu di pertemuan kedua kemarin ada contohnya yang seperti ini, mirip ini, pakai rumus ini. Langsung U aksen berapa? Turunannya 2, ini U-nya ini. Turunannya 2, 0 ya. Saya tulis gini, 0. Ini turunannya 2. Turunannya sin, cos. Ini adalah U aksen sudah. Kali V, V-nya apa? V-nya ini, cos ya. Cos X. Min, U-nya apa itu? U-nya yang di atas itu, 2 plus sin X ya. Ini loh, U. U adalah ini ya. Kali V aksen, V cos, berarti turunannya cos. Min sin ya. Min sin X gitu. Paham? Dibagi, apa rumusnya nih? V kuadrat, berarti sin, V-nya cos ya. V-nya cos X kuadrat. Kalau kamu sudah latihan soal yang banyak nanti X-nya ini kan diganti Pi. Mana Pi ini loh? Cos 160 min 1, cos min 1, min 1, min 1, 1 gitu ya. Cepet. Sin ini 0, ini 0, 0 bagi ini, kali ini pasti 0. Ini tadi 1, kurangin 0, 1. Min 1 kuadrat 1, berarti gradiennya 1. Paham? Kalau belum paham ya pelan-pelan dulu, enggak apa-apa ya. Sama dengan gini, M. Yuk, 0 nggak usah saya tulis lagi ya. Cos pi, cos 180 kali cos 180 min, ini min kali min, plus berapa itu? 2 tambah sin 180 kali sin 180 dibagi cos 180 kuadrat ya. Cos 180 ini min 1 gitu. Ini min 1. Min 1 kali min 1 berapa? 1. Paham? Plus ini 0, ini 0. 0 kali ini ya 0 ya, nggak usah ditulis. 0 kali ini 0 langsung aja. Ini min 1 kuadrat 1. 1 tambah 0 1 bagi 1 1. Jadi gradiennya 1. Persamaan garis singgungnya berarti PGS ya. Y min Y1 M X min X1. PGS itu persamaan garis singgung. Maka nanti Y min Y1 nya mana? Ini loh. Min 2 ya. Min 2. M nya itu 1. X pi nya. X1 nya ini pi. Tadi dikatakan apa? Memotong sumbu Y di titik 0, P. Ini baik sekali yang buat soalnya 0, P. Walaupun nggak ada kalimat memotong sumbu Y, pasti 0, P ini. Masukkan ke situ langsung. Jadi apa? P plus 2, tahu? Ini min kali min. Sama dengan 1, nggak usah ditulis ya. X-nya diganti 0, ini 0. 0, 0. Min pi. Bisa ya? Maka P-nya berapa? Ini tulis min pi. 2-nya pindah ke sana, jadi min 2. Berarti P-nya adalah min pi min 2. Min pi min 2 itu jawaban apa? Jawaban B. Paham ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang turunan fungsi trigonometri, soal-soal ya. Bagian yang ketiga ya. Bagian pertama dan kedua bisa dicari di kontennya ya. Sekarang soal nomor 3 ini.
pada interval 0 derajat, 360 kurungnya siku. Grafik fungsi ini Y sama dengan cos 2x, 2 sin x turun. Untuk itu jawabannya. Turun itu syaratnya Y aksen kurang dari 0 ya. Ini rumus ini. Ketika membahas teori, waktu itu teori dan contoh ini juga ada ya. Rumus ini. Kalau naik ini lebih besar 0 gitu aja. Sehingga kita cari langsung Y aksennya. Y aksen di sini ya, Y aksen. Ini biasa toh cos kx gitu ya. Cos kx apa turunannya? Min k. K-nya berapa? 2 ya. Min 2 sin 2x. Plus 2 ini dari sini ya. Sin x turunannya apa? Cos x ya. Kurang dari 0. Dari mana? Ini. Ya, kurang dari 0. Terus sini saya tulis lagi min 2 sin 2x ini saya ubah pakai sudut rangkap waktu di kelas 11. Gimana sin 2x? 2 sin x cos x ya. Ini jadi itu ya, sudut rangkap. Plus berapa? 2 cos x kurang dari 0. Kalau semuanya dibagi 2 ya, dibagi 2, biar pelan-pelan dulu ya. Maka ini hilang jadi apa? Min 2 sin x kali cos x plus ini hilang dibagi, tinggal cos x kurang dari 0. Paham? Ini dengan ini sama, ya toh? Kita sudah pernah belajar pertidaksamaan trigonometri. Nah, ini kita pakai. Yang sama ini dikeluarkan aja jadi apa? Min 2 sin x plus 1 kali apa? Cos x kurang dari 0. Yang sama dikeluarkan ini lah. Yang enggak sama di dalam ya. Yang enggak sama di dalam kurung. Ini min 2 sin. Kalau cos keluar kan tinggal 1. Karena 1 kali cos kan cos, ya toh? Bisa ya, pemfaktoran biasa. Dari sini berarti sin x-nya sama dengan setengah. Ya. Dari sini cos x sama dengan 0. Interval ini menunjukkan apa? 0 lebih kecil sama x lebih kecil sama 360. Ya, artinya ini sama dengan itu ya. Paham ya? Maka dari sini kita dapat apa? Sin berapa menghasilkan setengah? 30 ya. Berapa lagi? 150. Ya, bisa. Oke ya. Terus berikutnya, cos berapa yang menghasilkan 0? 90. Berapa lagi? 270. Sebetulnya masih ada, tapi tidak memenuhi syarat ini nanti, gitu loh. Ya toh? Jadi harus memenuhi syarat ini. Setelah itu apa? Masukkan ke garis bilangan. Ya, garis bilangannya begini, seret gini. Yang paling kecil berapa itu? 30. Terus 90. Terus 150. Terus 270. Nah, sekarang kita beri tanda ini plus min gitu ya. Caranya gimana? Dicoba ya. Coba yang x-nya tidak, yang bukan ini. Bukan ini. Misalnya kita coba x-nya 45 gitu, boleh aja ya, terserah. Ya, 45 misalnya. Maka 45 itu masukkan ke sini, ke mana tadi? Ke turunan. Ini turunannya ini. Ke sini boleh, terserah. Ke sini yang nampak sederhana. Jadi berapa itu? Min 2 sin 2 kali 45 plus 2 kali cos 45 ya. Sin 90, 2 kali 45 90. Sin 90 berapa? 1 kali min 2 2 kali setengah akar 2. Cos 45 kan setengah akar 2. Coret min 2 ditambah akar 2 itu plus apa min hasilnya, gitu aja yang penting. Akar 2 kan 1 koma dikurangi 2 kan min ya. Berarti ini min. Mana yang ada 45-nya? Di sini 45. Berarti di sini minus gitu ya. Nah, ini plus, ini min, ini plus, ini min ya.
sorry, ini min, ini plus. Yang ditanya apa ini? Lebih kecil 0. Kalau lebih kecil 0 berarti min. Mana yang min? Inilah. Dan itu. Ya toh? Maka penyelesaiannya langsung 30 lebih kecil X lebih kecil 90 atau apa? 150 lebih kecil X lebih kecil 270. Nah, di ini interval ini grafik dari fungsi ini turun gitu ya. Ya. Coba 3 lebih kecil 90, 150, 270 itu jawaban apa itu? Nah, itu jawaban A ya toh? Jawaban A. Paham ya? Oke, ini perlu latihan aja, tapi tidak sulit ya, perlu latihan lebih banyak ya. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah soalnya sudah cukup banyak, variasinya juga banyak, tinggal kamu kembangkan sendiri. Untuk mengembangkan di belakang itu ada beberapa soal yang bisa dilatih. Kalau kamu ingin berdiskusi tentang soal itu atau tentang materi ini atau tentang matematik secara umum, bisa menghubungi WA pribadi yang ada di paling belakang. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.